Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit ke depan bersama saya Samsul Rizal dalam podcast Humas SMK 1 Banjarbaru dengan topik kehumasan menjembatani SMK dan masyarakat. Bintang tamu kita hari ini bintang tamu istimewa, Wakasek Bidang Humas Bapak Indra. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Kai. Saya manggil Om aja ya, kita santai ya. Ya, kita santai aja lah, kita ngobrol. Karena memang kita terbiasa manggil Om, jadi kita membahas mengenai kehumasan yang mana menjembatani dunia sekolah dengan masyarakat. 30 tahun sudah SMKN 1 Banjarbaru ini melaksanakan pendidikan di Kota Banjarbaru, yang dimana pada tahun 1994 itu dimulai operasionalnya, kemudian pada tahun 1997 menghasilkan lulusan pertama. Dan kemudian berjalan waktu tahun 2002, pada saat itu SMK 1 Banjarbaru masih bernama SMIK atau Sekolah Menengah Industri Kerajinan, yang dimana diawali dari jurusan Kriya Kayu. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa SMKN 1 Banjarbaru atau SMIK didirikan di Banjarbaru, karena kita tahu bahwa pada saat itu memang khususnya Kalimantan Selatan sangat primadona sekali dengan hasil industri kayu, industri kayu. Kemudian juga dengan hasil kearifan lokal seperti juga sasirangan, kemudian industri yang ada di hulu sungai yang memang berkaitan sekali dengan kriya pada saat itu. Kemudian seiring waktu berjalan berkembang menjadi tambahan jurusan, ada yang namanya kriya tekstil, kemudian logam. Tahun 2024 kalau tidak salah 2002 atau 2004? 2002 dari SMIK menjadi SMK 1 Banjarbaru. Nah, kemudian tahun 2004-2005 penambahan jurusan, ada satu jurusan. Kalau untuk di Kriya itu paling bungsu itu jurusan keramik tahun 2005 itu. Kemudian seiring waktu sesuai dengan kebijakan dari mungkin kepala sekolah yang ada pada saat itu dan juga mungkin dari dinas pendidikan, tentunya adanya jurusan itu ada pemetaan yang disesuaikan dengan geografis yang ada di Banjarbaru. Contohnya seperti perkantoran, perhotelan yang memang pada saat itu mulai naik industri perhotelan pada saat itu. Kemudian bertambah kembali jurusan pertama bukannya hotel tapi DKV. Desain komunikasi. Iya, desain komunikasi visual. Nah, kemudian perkantoran, perhotelan, dan yang terakhir tata boga ya. Tata boga. Jadi itu perjalanan kita untuk SMK 1 Banjarbaru, tentunya tidak lepas dari peran humas di sini, yang dimana dari generasi-generasi, dan pada saat tahun 2025 ini generasi kehumasan yang dipegang oleh Pak Indra untuk tahun 2025 ini. Baik Pak Indra, jadi mengenai ini mungkin bisa diceritakan sedikit, terutama untuk tentang keunikan dari SMK ini, karena kita ada punya 8 jurusan. Keunikan apa yang nantinya tentunya akan menjadi satu bahan di mana kita juga akan melakukan suatu promosi ke masyarakat dan juga mitra industri kita. Baik, gini, Kai, terima kasih waktunya dan kesempatannya. Saya Indra Kusuma, perkenalkan Wakahumas di SMK Negeri 1 Banjarbaru. Saya di sini sebenarnya belum lama bergabung. Mulai 2014 ya. Sampai sekarang. Jadi untuk masalah sejarah, terima kasih Kai bisa mendetailkan bahwa ternyata di sini SMK 1 Banjarbaru ternyata dulunya adalah sekolah menengah industri kerajinan. Dan secara tidak langsung itu pun menjadi ciri khas yang ada sampai sekarang, namanya Kriya, bahwa sampai sekarang SMK ini menjadi satu-satunya jurusan Kriya di Kalimantan Selatan. Memiliki keunikan tersendiri, terutama Kriya 4 ya, kayu, keramik, kayu, tekstil, logam, dan keramik.
Kemudian ada penambahan jurusan hotel, perkantoran, DKV, dan kuliner. Nah, kekhasannya kenapa kalau saya lihat kenapa Kria dahulu, karena mungkin di sini dulu unique sellingnya adalah waktu kayu, kerajinan kayu, karena waktu itu tumbuh besar adalah industri kayu di Kalimantan. Kemudian ditambah lagi kemudian ada tekstil, karena saya lihat kan di sini memiliki kain khusus, kain sasirangan mirip seperti batik tetapi dengan sistem pewarnaan celup, tidak seperti batik dengan pewarnaan tulis, tetapi memiliki nilai yang bagus, memiliki nilai yang sama, eksotis dan khas, sebagai kain yang layak untuk dibuat sebagai buat tangan ataupun dipakai menggunakan seragam. Dan juga mungkin sejarah perjalanannya antara batik dan sasirangan hampir sama, karena batik pada saat itu ada batik-batik yang memang untuk kegiatan resmi, untuk kegiatan kerajaan. Demikian juga dengan sasirangan. Sasirangan memang pada awalnya kalau kita membaca dari literasi yang ada, bahwa sasirangan itu digunakan di kalangan bangsawan, para raja raja-raja Banjar. Dan kemudian seiring perkembangan zaman, kemudian dengan kemungkinan izin dari bisa digunakan oleh masyarakat. Hampir sama mungkin ya perjalanan. Ya, betul. Kemudian yang ketiga kan memiliki jurusan logam, karena di sini ternyata kan Kalimantan Selatan itu juga salah satu penghasil perhiasan. Terutama perhiasan primadona di Kalimantan Selatan. Batu-batu mulia yang didukung dengan industri cincin, perak dan segala macam. Kemudian yang terakhir kan keramik, situ juga keramik hias juga banyak diproduksi di daerah negara ya sebelumnya. Iya, ada di negara. Jadi keramik juga di negara. Rasanya kalau nggak salah logam mungkin ada juga di situ. Nah, jadi kan itu sebenarnya selling point uniknya SMKN 1 Banjarbaru jurusan Kria, plus ditambah lagi keunikan tersendiri kita juga ada perhotelan, bahwa ternyata industri hotel di Kalimantan Selatan berkembang pesat, terutama di Banjarbaru dan Banjarmasin. Kemudian untuk jurusan perkantoran, karena ya semua kita tahu bahwa setiap kantor pasti memiliki bagian administrasi untuk staf dan segala macam. Kemudian kuliner, apalagi mulai 2000-an ini kuliner berkembang pesat dengan berbagai macam inovasi produk. Kemudian yang terakhir DKV, ya itu salah satu unggulan kita karena industri ini sedang berkembang pesat, terutama industri digital seperti itu. Jadi SMK 1 memiliki keunikan yang luar biasa karena mendukung apa yang ada di Kalimantan Selatan sebagai jembatan keberlanjutan keunikan produk khas Kalimantan Selatan yang diwakili oleh jurusan-jurusan Kria tersebut seperti itu. Dan juga ini di Banjarbaru ini kan kita tahu bahwa perkembangan pesat. Dari 2010 kita sudah melihat mulai perkembangan khususnya di perhotelan. Terlebih sekarang 274.000 jiwa penduduk kota Banjarbaru. Artinya apa? Kegiatan industri, baik itu industri yang namanya hospital industry, kemudian industri kerajinan, kemudian juga perkantoran. Nah, kita merupakan Banjarbaru ini sekarang bisa dikatakan kota sibuk nomor 2 di Kalimantan Selatan setelah Banjarmasin. Oh iya kan, kalau tidak salah mulai 2024 ini ya, 2024 kemarin status ibu kota berpindah ke Banjarbaru. Ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Yang koreksi kalau ada kesalahan. Ya, tim kru koreksi ya. Setahu saya ya 2024. 24. Banjarbaru menjadi 2024 pertengahan ya kalau nggak salah, menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga kita tahu tentunya sebagai humas, saya juga humas juga ya, asisten juga. Jadi kalau kita menyoroti mengenai kehumasan di SMKN 1 Banjarbaru, banyak sekali memang peluang atau memang rekanan ini rekanan kerja seperti rekanan mitra industri. Terlebih-lebih kita SMK sangat mempunyai untuk peluang kepada dunia kerja. Artinya apa? Anak SMK
memang konsep kita ini lulus mereka bekerja. Untuk kuliah monggo silakan kalau mereka mau. Nah, artinya apa? Kita mempunyai mitra-mitra industri yang potensi untuk merekrut anak-anak kita di lapangan kerja. Nah, ini lebih tepatnya gimana kalau menurut Pak Indra? Oke, gini, SMK itu kan sekolah vokasi yang memang penekanannya, kalau sekarang ada istilah namanya BMW, bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Iya. Nah, fokus utamanya tetap pendidikan vokasi ini dikhususkan untuk meluluskan siswa-siswa yang siap untuk mengisi dunia kerja dengan keahlian yang diberikan di jurusannya masing-masing. Iya. Kemudian juga karena pilihan, biasanya juga ada yang melanjutkan atau ke perguruan tinggi kalau memang minatnya ke sana juga ada. Kemudian ataupun bisa juga berwirausaha dengan program-program yang pembelajaran wirausaha juga kita diberikan di sekolah. Jadi bagaimana membangun sebuah usaha juga diberikan di sini. Sebenarnya SMK ini paket lengkap kayak untuk siswa bisa approve dirinya. SMK juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi juga dia kan SMK ini bisa memberikan keahlian kepada siswanya ketika lulus dia siap bekerja, ataupun dia ketika ingin kuliah dia bisa lanjut kuliah, ataupun ketika dia ingin memulai sebuah usaha juga bisa melakukan berwirausaha mandiri seperti itu. Khususnya di Kria ya? Khususnya Kria, karena di sini kan industri pariwisata dan apa ya istilahnya, hal-hal yang terkait dengan kekhasan Kalimantan dimiliki oleh SMK 1 ini, yang jurusan Kria yang mendukung semua itu. Jadi SMK 1 ini punya satu jurusan, 4 jurusan yang ada dari Kria, kayu, kemudian tekstil, dan juga logam serta keramik. Itu sangat berkaitan sekali dengan yang namanya kearifan lokal. Dan perlu diingat juga, di Banjarbaru yang tadinya cuma 800 UMKM, 500 UMKM, sekarang berkembang sampai menjadi 8.000 UMKM. Artinya apa? Industri sangat dilirik sekali, khususnya industri kerajinan di sini. Ditambah lagi dengan yang namanya industri kuliner. Jadi ya seperti kata Om Indra, kita mempunyai jurusan-jurusan yang paket lengkap. Paket lengkap. Kita, kalau istilah palu gada, apa lu minta gua ada. Betul, jadi kita siapkan kebutuhan untuk dunia kerja mau yang seperti apa, semoga silakan di SMK 1 Banjarbaru. Jadi buat lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke sekolah berikutnya, SMA, jenjang SMA, SMK, jangan ragu untuk melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Banjarbaru. Jangan khawatir ketika masuk SMK tidak bisa kuliah, masih bisa untuk kuliah ataupun berusaha ataupun untuk bekerja. Jadi malah upgrade dirinya lebih lengkap lagi. Seperti itu. Karena gini, kalau kayak sendiri ya melihat itu ada 5 rumusan yang memang perlu harus diketahui oleh adik-adik SMP. Jadi kita melihat sesuatu, apa yang akan kita lakukan? Kita melihat, mengenal, melakukan, menghasilkan, dan meningkatkan. Itu merupakan rumusan yang memang tidak bisa ditinggalkan di kegiatan apapun. Nah, di SMK ini kita juga selalu welcome. Untuk anak-anak SMP kan sering mereka berkunjung ke sini. Betul. Saya ingat juga ada beberapa sekolah ya untuk kunjungan ke kita, terutama untuk ke Kria. Mereka untuk belajar mengenal jurusan-jurusan yang ada kita ya, terutama ikut mencoba praktik di yang keramik, sifatnya memang di tekstil, aman arti kita tidak menggunakan mesin yang membahayakan seperti di keramik. Di keramik dan bahkan di tekstil. Anak TK. TK. Sering kita kunjungan ke sini anak-anak TK untuk belajar jadi langganan membuat gerabah. Betul. Pokoknya SMK 1 kita welcome. Welcome. Jadi mungkin untuk kedepannya SMA 1, tapi jangan dilupakan juga mengenai, karena gini ya, mungkin Om setuju juga bahwa Humas ini merupakan satu tujuan kita untuk membentuk yang namanya membentuk citra yang positif kan di masyarakat. Dalam arti kita nanti bisa mempromosikan khususnya mengenai media sosial. Media sosialnya itu. Peran Humas memang sekarang sangat penting sekali ya, bagaimana bisa mencitrakan sekolah kita di masyarakat, terutama dengan medsos ini
masyarakat juga bisa semakin mudah mengakses Iya. kita di SMK 1 Banjarbaru. Kita kan yang update itu di IG, kemudian Facebook, di FB kebetulan saya yang pegang IG dan Facebook, adminnya IG termasuk dan di FB web juga ada. Nanti bisa tuliskan kayak di sini mungkin. Iya. Kalau ada. Di Atau nanti di YouTube, deskripsi iya. ya. Di YouTube juga ada. Tapi kalau di YouTube itu dipegang sama anak-anak Kreafi. Kreafi visual. Kreafi dan Kreafi OSIS. visual itu. Jadi kreafi visual ini adalah anak-anak DKV. Anak-anak desain komunikasi visual. Mereka mungkin bergabung dengan anak OSIS dan juga admin dari IG seperti Asa kan. Oke. Siswa kita juga. Ya memang peran medsos sih penting sekali ya untuk kita bisa Sangat penting untuk kita bisa memberikan citra sekolah kita dengan baik. Iya. Bagaimana masyarakat juga bisa melihat kegiatan yang ada di SMK 1 Banjarbaru, bisa melihat di medsos kita. Dan tantangan kedepannya memang cukup banyak hal-hal yang kadang kalau di medsos itu kan sudut pandangnya satu, ketika misalkan ada sesuatu hal yang buruk ataupun hal-hal yang kurang berkenan tentang sekolah kita, atau segera komunikasikan saja gitu. Jadi agar ketika hal-hal tersebut ada, kita tidak terjadi kesalahpahaman. Iya. Karena kan orang sekarang kan sangat mudah untuk hate speech ya, ketika dengan ini itu mudah-mudahan tidak ada hal tersebut, karena juga kan sekolah kita juga insya Allah sekolah yang ramah terhadap anak-anak, termasuk kita sekolah ini sekolah inklusi ya Kak ya? Iya. Sekolah inklusi yang kita memang welcome sekali dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa. Tepatnya kita katakan seperti itu. Betul. Jadi jangan ragu untuk jangan juga khawatir ke SMK 1 Banjarbaru. Insya Allah tidak ada hal-hal buruk apalagi pembulian. Tapi nanti ada loh, Om, nanti kita ada sesi khusus untuk kita mengangkat tema itu dengan Ibu Dewi, dan Ibu Dewi bersedia kita angkat karena memang Ibu Dewi memang berpotensi untuk penjelasan mengenai itu. Kalau kita kan cuma bergambaran besar aja. Alhamdulillah beliau bersedia, nanti kita undang untuk podcast kita di sini. Oke. Jadi kita kembali lagi ke Humas, karena Humas sih banyak loh PR untuk pengembangan khususnya untuk ke masyarakatnya. Banyak memang orang yang tidak tahu, terlebih kita sangat tertolong sekali dengan adanya media sosial. Karena apa? Kita media sosial untuk ke masyarakat ini bukan saja kita mengenalkan kepada mitra industri, tapi kita mencoba untuk mengenalkan familiar dengan orang tua siswa. Betul. Karena tidak sedikit orang tua siswa yang tidak tahu apa sih yang dikerjain anakku di dalam. Betul. Apa sih jurusan mereka itu yang dikerjain? Apa aja yang itu kita coba angkat. Kita angkat tentunya dalam visual, foto, video yang walaupun singkat, tapi mereka orang tua siswa mengerti, oh anakku seperti ini, oh anakku seperti ini. Berarti ada nanti bayangan, oh anakku nanti kalau lulus kerjanya di sini. Ya, itu merupakan salah satu media. Ya itu juga tantangan buat kita ya, bisa mengabarkan apa saja kegiatan di sini di SMK 1 Banjarbaru. Banyak juga kegiatan-kegiatan positif. Seperti eskul juga banyak ya, di sini kayak kita banyak. Eskul olahraga, ada eskul bahasa juga ya. PBB juga, kemudian volley, kemudian futsal, ada silat, ada jurnalis juga ada, bahasa juga ada, itu masuk. Jadi itu yang kita selalu komunikasikan lewat media sosial. Jadi orang tua ataupun dunia usaha dan dunia industri juga bisa melihat apa yang dikerjakan di anak-anak kita di SMK 1 Banjarbaru seperti itu. Kalau untuk strategi kehumasan kita sudah memang melakukan maksimal Om ya untuk promosi. Kita juga kan selain di online kan juga offline juga kan. Ketika ada promosi misalkan kita ikut pameran yang diselenggarakan oleh dinas ataupun Pemprov atau Pemko, kita juga kalau ada kesempatan kita juga ikut pameran di situ gitu kan, dengan membawa produk-produk unggulan siswa kita seperti itu. Kemudian untuk yang ke mitra industri, mungkin dari Om Indra tahu, mungkin ada masukan atau ada memang informasi dari mitra industri kita, bagaimana tanggapan mereka dengan siswa kita? Salah satu kekhasan salah satu kekhasan SMK itu kan ada yang namanya magang atau praktek kerja lapangan PKL. Nah di situ kan kekhasan anak SMK itu dia belajar langsung di dunia usaha, dunia industri. Secara tidak langsung dia belajar
real bekerja di dunia usaha, dunia industri. Nah, tanggapan selama ini yang kita dapatkan dari pihak yang bekerja sama dengan kita, Dudi yang bekerja sama dengan kita, alhamdulillah mereka selalu puas. Iya. Mereka selalu welcome untuk kita kembali, anak Iya. kita kembali di tahun berikutnya. Karena beberapa faktanya, ketika anak itu sudah lulus, ketika si tempat magang itu membuka lowongan, anak kita yang terselap masuk di situ kayak. Iya. Jadi rata-rata di Banjarbaru ini untuk misalkan industri perhotelan misalkan ataupun kuliner itu rata-rata kebanyakan dari kita. Anak SMA Negeri 1 Banjarbaru termasuk jurusan-jurusan yang lain tentunya ya, Iya. terserap di dunia kerja di SMA 1 Banjarbaru. Dan rata-rata ketika misalkan kita bertemu dengan pihak Dudi dalam suatu acara, kita tanya bagaimana performa anak kita, mereka alhamdulillah puas dengan performa kerja anak-anak kita. Iya. Dan perlu diingat juga mengenai anak-anak yang casual. Ya, ya, ya. Casual ini kan tidak mesti harus anak perhotelan, Iya. anak kuliner, tapi khususnya Pak Hafil di sini ya. Pak Ya, Hafil Wakahumas sini, kita, Wakahumas Wakasiswa kita membuka ruang untuk anak-anak di jurusan lain untuk mengenal apa sih itu casual. Mereka dibawa untuk ikut casual. Ya, casual itu kalau teman-teman yang belum familiar dengan istilah tersebut seperti daily worker harian di Iya. industri perhotelan. Perhotelan. Ya, Jadi industri hospitality industry. hospitality industri. Jadi nggak menutup kemungkinan sih, nggak hanya dari jurusan hotel saja yang di situ. Termasuk kita punya alumni ya jurusan kayu. Ada. Jadi ada alumni Rahim itu jurusan apa kayak? keramik. Karena Kayu. Rahim itu keramik, tapi karena sering ikut Casual teman-temannya dia. casual, sekarang malah bekerja di hospitality industry Iya, di hotel, salah satu hotel di Sekarang jadi kapten dia, kapten di Banjarbaru, di mana? di Iris Hotel. Di Iris Hotel. Kemarin kita kan terakhir table manager di sana. Oh iya iya iya. Sempat dia demo untuk minuman kan, Ya. untuk bartender atau apa itu. Banyak sih sebenarnya. Nah, jadi kan banyak tidak ahim aja. jadi banyak. sebenarnya kan SMK itu tidak menutup kemungkinan segala macam ilmu bisa didapatkan sesama kita bicara sesama teman jurusan, kita kan berkenalan dengan teman-teman jurusan yang lain kan bisa membuka jejaring dan kemudian bisa juga membuka jejaring pekerjaan dengan yang lain. Jadi jurusan jangan apapun bisa ya. ya jangan khawatir untuk kesulitan mencari kerja ya di SMK karena jejaring kita sudah banyak. Jadi pertemanan ataupun pekerjaan insya Allah mudah aja SMK Iya. Banjarbaru. Memang di lapangan seperti itu. Ya, realnya memang seperti itu, betul. di lapangan. Maksudnya, alhamdulillah kita dengan mitra-mitra industri kerjasama kita bagus, jalinan kerjasama kita bagus, baik yang dari industri perhotelan, kuliner, home industri, seperti di UMKM juga, Ya. UMKM khususnya seperti Sasirangan, Sasirangan dan kuliner ya. Iya, kuliner itu juga, dan juga yang Kria juga, DKV juga, karena beberapa dari rekanan istri juga mereka juga menginginkan anak-anak dari DKV untuk bisa bergabung di dalam manajemennya atau paling tidak ikut dalam kegiatan industri mereka. Ya, terus yang perkantoran juga sama banyak Perkantoran ya, juga. lulusan perkantoran yang bekerja di kantor-kantor, di Iya. staff perkantoran di Banjarbaru rata-rata pasti kalau kita ke sana ternyata alumni Iya. kita. Alhamdulillah, jadi SMK 1 ini dengan keluasan Kota Banjarbaru Semedikan dengan juga masyarakat sebanyak 254.000, artinya SMK 1 ke depan mulai berkembang, mulai dilirik. Iya, bisa memenuhi pangsa Bukan mulai lagi, memang sudah Memang sudah berjalan memenuhi dilirik. ya, memenuhi pasar-pasar Sudah untuk dilirik dunia lagi. kerja, dunia industri di Banjarbaru. Oke, yang terakhir ini Om Indra, ini harapan kedepannya PIE ini. Harapan kedepannya. Oke, harapan kedepannya tentu saja ya kami kalau dari sisi humas semoga SMK 1 Banjarbaru selalu harum namanya, selalu Iya. bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan Kota Banjarbaru dan Iya. Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya, tentu lewat lulusan-lulusan yang berkualitas, kompeten dan profesional dalam dunia kerja. Iya. Dan kita akan berusaha tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita dan stakeholder di luar sana bahwa SMK 1 Banjarbaru menghasilkan lulusan yang terbaik dan Iya. kompeten Amin, di bidangnya amin. masing-masing. Ya, Amin. Juga, mudah-mudahan ke depan ini menjadi sesuatu yang baik ya. dan perlu di podcast. Podcast ini juga nanti kita bisa digunakan untuk siswa kalau mereka Betul, mau podcast. kita bisa juga mengundang siswa. OSIS, 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 guru-guru guru-guru silahkan podcast itu silakan di dan sini.
Pak Kepala Sekolah mungkin bisa kita hadirkan? Insya Allah. Jadi jadwal yang rencana nanti kita ini anak-anak bukan anak sih, mahasiswa yang mau PPL. Ini bukan mereka mau mengakhiri masa PPL-nya, nanti rencana ke sana. Oke. Tapi kalau memang dari PLT nanti ada jadwal, beliau tidak ada kesibukan, akan kita undang juga. Siap. Gitu. Oke. Terakhir apa? Terakhir kata-kata hari ini, Kata-kata hari ini. bekerja lebih baik untuk Bekerja lebih kehidupan baik. yang lebih baik. Mulai dengan senyum positif melakukan kegiatan. Wih, terima kasih. Oke. Untuk pemirsa, jadi sekian untuk ini podcast kita perdana. Mudah-mudahan nanti kelanjutan kita akan Mohon maaf kalau memang masih ada kekurangan. kehilafan. Kru, thank you kru Thank ya. you. Wow, kru di belakang layar nih hebat sekali nih. Menunggu sampai dengan selesai. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti ke depan kita akan mengundang tamu baik dari intern kita SMK maupun dari mitra industri dan juga dari institusi yang berkaitan dengan pendidikan. Oke. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya tadi Samsul Rizal, Humas SMKN 1 Banjarbaru. Ciao. Mantap.